Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala mastata'tum wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabih karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita semua pada siang hari ini bisa hadir di tempat yang sangat mulia dan penuh berkah dalam rangka menjalankan perintah Allah, mendengarkan khutbatain dan menegakkan sholat Jumat rakaat. Semoga apa yang kita lakukan ini semuanya sejalan dengan ridha Allah, sehingga tercatat sebagai amal soleh kita ridha Allah. Kita berharap dan bermunajat semoga majlis yang mulia ini terus kita kelak akan dipertemukan kembali di surga Allah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Wujud dari rasa bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling nyata dan paling konkret adalah dengan menunjukkan usaha secara maksimal dan optimal meningkatkan kualitas ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, meningkatkan rasa khasyatullah, meningkatkan rasa ketakwaan kita, rasa ketakutan kita, khasyah kepada Allah dalam wujud apa? Kalau kita betul-betul merasa kita takut dalam artian menyadari kenaifan, kedhaifan kita di hadapan Allah, maka satu-satunya jalan yang harus kita lakukan adalah menaati seluruh apapun yang Allah dan Rasulnya perintahkan dan menjauhi segala sesuatu yang Allah dan Rasulnya perintahkan untuk dijauhi. Itu adalah wujud nyata kalau kita betul-betul takut kepada Allah. Tidak mungkin ada orang mengatakan takut tapi dirinya berani melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Berarti dia tidak sebenar-benarnya takut kepada Allah. Lebih-lebih dia berani melanggar apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul.
berarti dia juga sebenarnya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada saat ini kita masih berada dalam bulan Dzulhijjah, di ujung bulan Dzulhijjah, sebuah bulan yang dimuliakan oleh Allah, karena pada bulan ini terdapat dua peristiwa besar dalam sejarah peradaban kemanusiaan. Ada peristiwa Idul Adha yang sudah kita lalui, juga ada ibadah haji. Kedua peristiwa besar yang bersifat yang terjadi di bulan Dzulhijjah ini memberikan suatu pelajaran yang sangat fundamental bagi kita sebagai umat Islam. Baik Idul Adha ataupun ibadah haji, substansi dari keduanya itu mengajarkan kita untuk melakukan pengorbanan. Hidup ini meniscayakan kita untuk berkorban, meskipun pada hakikatnya kita tidak ada yang kita korbankan. Harta, kekayaan, jabatan, harta keluarga kita, itu pada hakikatnya bukan milik kita. Sehingga sebenarnya kita tidak layak mengatakan untuk mengorbankan, karena kita tidak memiliki apapun. Harta itu bukan milik kita, jabatan juga bukan milik kita, bahkan nyawa yang ada di dalam tubuh kita pun juga bukan milik kita. Nah, inilah yang ingin ditegur oleh Allah, yang ingin diingatkan oleh Allah melalui peristiwa bagaimana Nabiullah Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya, Nabiullah Ismail. Disitulah Allah ingin mengingatkan manusia melalui Nabiullah Ibrahim. Rasa kepemilikan itu adalah sumber bencana dalam kehidupan ini. Karena Al-Malik, pemilik yang sejati adalah Allah. Selain Allah bukan pemilik. Tidak ada pemilik. Manusia, makhluk siapapun memiliki apapun di dalam alam semesta ini. Allah lah Rabbul Alamin. Allah lah yang memiliki seluruh totalitas dari alam semesta ini. Allah ingin mengingatkan kepada kita, rasa memiliki itulah yang menjadi sumber dari persoalan kehidupan kita di dunia ini. Karena kita seolah-olah sudah merasa Tuhan, menganggap diri kita Tuhan, menjadi pemilik atas sesuatu yang bukan milik kita. Manusia saja, saya punya sepeda, kemudian ada orang lain menganggap sepeda itu milik dia, saya pun akan tersinggung. Jelas itu milik saya, kok kamu anggap milik kamu? Begitu kita yang terjadi sehari-hari. Merasa kita bekerja siang malam menghasilkan penghasilan, kekayaan, gangkat, jabatan, lalu kita menganggap itu hasil usaha kita. Dari mana logikanya? Apakah orang yang berjualan itu pasti dia beruntung? Apakah orang yang berusaha itu pasti berhasil? Tidak ada. Sebab kausalitas itu tidak berlaku untuk konteks. Dalam kehidupan ini kausalitas itu mulai dari sebab yang mengadakan sebab dan menimbulkan akibat, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu. Tidak ada suatu sebab yang pasti akan melahirkan akibat, karena keduanya itu bergantung dari iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang berdagang itu berhasil, tidak semua orang berdagang itu beruntung, tidak semua orang itu bekerja dia akan pasti mendapatkan hasil. Itu menunjukkan bahwa apapun yang kita lakukan itu tidak menentukan hasil dari apa yang kita lakukan. Semua hasil itu adalah karena iradah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh sangat tidak pantas kita merasakan menjadi sebagai pemilik dalam kehidupan. Harta ilmu yang ada di dalam otak kita itu bukan milik kita. Allah dengan mudah mengambil ilmu yang ada dalam otak kita. Dengan apa? Lupa.
Naudzubillah kalau sampai stroke, hilang. Lupa itu mengingatkan manusia bahwa apapun yang sudah kita simpan dalam memori otak kita pun bisa Allah ambil tanpa bisa kita mencegah sedikit pun. Tidak ada kekuatan manusia, siapapun dia, raja, presiden, siapapun dia, tidak mampu mencegah lupa pada dirinya. Kenapa? Karena ilmu yang ada dalam otaknya adalah milik Allah, bukan milik dia. Sungguh sombong sekali manusia merasa menjadi pemilik atas dirinya, apalagi atas sekitar dirinya, anak-anaknya, istrinya, keluarganya, apalagi bersifat aksesoris ke dunia, pangkat jabatan. Sungguh-sungguh sangat tidak pantas. Maka Allah mengajarkan kepada kita melalui pelajaran Nabiullah Ibrahim agar menyembelih Ismail adalah sumber puncak dari kepemilikan manusia di dunia. Puncak rasa kepemilikan manusia adalah kepada anak. Dan Allah memerintahkan menyembelih puncak kepemilikan. Kita semua punya Ismail dengan wujud dan kadar masing-masing. Semua manusia punya Ismail. Apakah Ismail berupa anak, istri, keluarga, atau Ismail berupa jabatan, kekayaan dan sebagainya, itu adalah Ismail yang wajib kita sembelih pada saat kita dihadapkan pilihan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahullah. Oleh karena itu pada kesempatan yang sangat baik ini, mari kita sama-sama bermuhasabah seberapa kemampuan kita menyembelih Ismail yang ada dalam kehidupan kita, yang melekat dalam tubuh kita, yang menempel dalam keseharian kehidupan kita, yang menempel di otak kita, yang menempel di tubuh kita, menempel di perut kita, menempel di pikiran kita. Kalau kita punya kesadaran spiritual yang seperti itu, bahwa saya bukan pemilik apapun yang melekat pada diri saya, maka tidak ada persoalan apapun yang akan datang dan pergi dari kehidupan kita. Hanya Allah yang wajibul wujud, selain boleh ada dan boleh tidak ada. Hanya Allah yang harus kita tangisi ketika kita hilang dalam zikir kita, hilang dalam kehidupan kita. Hanya Allah yang wajib kita tangisi, karena Allah tidak boleh tidak ada dalam kehidupan kita. Selain Allah silakan, dia boleh datang, dia boleh pergi. Tapi hanya Allah yang tidak boleh pergi dalam kehidupan kita. Hatta ya'tiyakan yakin. Demikian, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل عبادك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah ya Rasulullah Rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah.
فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وأمثال بلد المسلمين. آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ميسر يسير يا مدبر دبير يا مسهل سهل. سهل علينا كل عسير سهل علينا كل عسير سهل علينا كل عسير وتيسر العسير بجاه البشير الذي يا من لا يحتاج إلى بيان والتفسير حاجاتنا إليك كثيرة وأنت عالم بها وخبير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أعز وأجل وأكبر.